Zombie Apocalypse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di video pembahasan soal IPA. Untuk kesempatan kali ini kita akan mendalami soal tentang pewarisan sifat. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe ya, dan juga share untuk teman kalian yang membutuhkan video ini. Perhatikan soal nomor 1. Pak Hanif menyilangkan tanaman ercis biji kuning K besar dengan tanaman ercis biji hijau K kecil. Ternyata semua F1 adalah tanaman ercis biji kuning. Bila F1 disilangkan sesamanya dan menghasilkan 120 tanaman, kemungkinan diperoleh ercis berbiji kuning dengan genotip heterozigot adalah titik-titik tanaman. Baik, kita jawab. Yang pertama kita tulis parentalnya, induknya, yaitu bergenotip K besar, yaitu kuning, disilangkan dengan K kecil dengan fenotip hijau. Lalu yang kedua kita tuliskan gametnya. Di sini K besar, yang ini adalah K kecil, sehingga diperoleh keturunan pertama atau F1 yaitu K besar K kecil. Karena kuning dominan K besar, maka ini adalah fenotipnya kuning. Jadi semua F1 biji kuning. Nah, jadi F1 nya semuanya kuning. Yang kedua, F1 disilangkan sesamanya. Kita tulis F1 disilangkan dengan sesamanya sebagai P2 di K besar K kecil disilangkan dengan K besar K kecil. Ini kuning dengan kuning. Kita tuliskan gametnya K besar dan K kecil. Ini ada K besar dan K kecil. Hasil persilangannya dihasilkan F2. Kita pakai tabel. Kita tuliskan yang atas adalah gamet dari individu yang pertama K besar dan K kecil, yang di samping dari individu yang kedua K besar dan K kecil. Ini gametnya. Maka di sini diperoleh gabungan K besar dengan K besar. Yang ini K besar K kecil. Di sini K besar K kecil. Yang di sini K kecil K kecil. Pertanyaannya adalah kemungkinan diperoleh ercis berbiji kuning dengan genotip heterozigot adalah titik-titik. Kita cek, ini kuning, ini kuning homozigot, yang K besar K kecil kuning heterozigot, yang K kecil adalah biji hijau, sehingga yang kuning heterozigot ada 2 dari 4, maka jumlahnya ada 2/4 dikali 120 tanaman, diperoleh hasilnya adalah 60 tanaman, sehingga jawaban yang benar adalah C.
Nomor 2. Semangka berbuah bulat warna hijau, genotifnya B besar, B besar, H besar, H besar, disilangkan dengan semangka lonjong warna kuning, B kecil, B kecil, H kecil, H kecil. Jika keturunan pertama disilangkan sesamanya dan menghasilkan 160 tanaman semangka, kemungkinan tanaman semangka berbuah bulat warna kuning sebanyak titik-titik. Kita tuliskan P1-nya adalah B besar, B besar, H besar, H besar, yaitu bulat hijau, disilangkan dengan B kecil, B kecil, H kecil, H kecil, yaitu lonjong kuning. Kita bisa menuliskan gametnya B besar, H besar, yang ini B kecil, H kecil, sehingga diperoleh keturunan pertama adalah B besar, B kecil, H besar, H kecil. Karena bulat hijau dominan, maka di sini genotifnya adalah bulat hijau. Nah, keturunan pertama disilangkan dengan sesamanya. Kita tuliskan P2, persilangan antara B besar, B kecil, H besar, H kecil dengan B besar, B kecil, H besar, H kecil. Nah, kita di sini bisa menentukan gametnya yaitu dengan cara alel dari pasangan yang pertama akan berpasangan secara bebas dengan alel di pasangan yang kedua. Jadi B besar di sini bisa berpasangan dengan H besar, maka kita tuliskan B besar, H besar. Nah, kemudian yang kedua bisa berpasangan dengan B besar dengan H kecil, B besar, H kecil. Nah, kemudian yang alel satunya lagi B kecil bisa berpasangan dengan H besar, jadi B kecil, H besar. Yang berikutnya B kecil bisa berpasangan dengan H kecil, B besar, B kecil, H kecil. Jadi ada 4 jumlah gametnya. Nah, yang ini pun juga demikian, B besar, H besar, B besar, H kecil, B kecil, H besar, dan B kecil, H kecil, sehingga dari sini menghasilkan keturunan F2. Pasangan dari gamet-gamet ini bisa ditentukan dengan cara diagram Punnett. Nah, kita buat tabel Punnett-nya seperti ini. Garis yang atas berisi gamet dari individu yang pertama, kemudian yang ke bawah adalah dari pasangannya, individu yang satunya lagi, B besar, H besar, B besar, H kecil, B kecil, H besar, B kecil, H kecil. Demikian pula yang individu yang satunya lagi. Nah, kita pasangkan ini di sini. Kita lihat pertanyaannya. Tanaman semangka berbuah bulat warna kuning sebanyak titik-titik. Jadi kita bisa menemukan fenotip bulat kuning itu dari genotip, karena tadi yang bulat itu adalah dominan, maka kita bisa mendapatkan dari genotip B besar yang homozigot atau yang heterozigot B besar, B kecil. Kemudian warna kuning tadi ini adalah yang resesif, jadi H kecil. Keduanya H kecil, H kecil. Nah, ini bisa diperoleh dari sini. Ada berapa buah? Nah, karena di sini H kecil kecil maka tidak melibatkan H besar, jadi ini nggak usah dilihat. Oke, yang ini pun juga nggak usah dilihat.
sehingga yang bergenotip bulat kuning bisa di sini. Ini sama ini, B besar H kecil yang pertama. Yang kedua ini sama sini, B besar B kecil H kecil. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang ini B besar B kecil H kecil. Oke, kalau yang ini nanti B kecil tidak. Oke, jadi ada 1 2 3. Jadi ini jumlahnya ada 3/16, jumlahnya 16. Nah, karena dihasilkan tanaman sebanyak 160, maka tinggal ini dikalikan 160 sama dengan 30. Jadi jawabannya yang benar adalah A. Nah, itu tadi cara yang pertama. Kita juga bisa menggunakan cara yang kedua. Nah, dari hasil persilangan F1 dengan sesamanya kita tuliskan ya. B besar B kecil H besar H kecil disilangkan dengan B besar H kecil H besar H kecil. Nah, yang pertama kita lihat tanda bedanya, yaitu biji bulat atau biji lonjong. Kita selesaikan dulu ini yang pertama. Kita tuliskan individu yang pertama, gametnya B besar B kecil, yang kedua B besar B kecil, diperoleh di sini B besar, yang ini B besar B kecil, yang ini B besar B kecil, yang ini B kecil B kecil, sehingga diperoleh perbandingan genotip B besar B kecil dibanding B kecil. Ini 1, B besar B kecil yang hetero ada 2, ini sama ini. Kemudian yang B kecil ada 1. Ini perbandingan genotipnya. Sedangkan perbandingan fenotipnya, yang adanya B besarnya adalah bulat. Jadi yang bulat jumlahnya 3. Sedangkan yang 1 ini adalah lonjong. 1 lonjong. Berikutnya kita selesaikan untuk tanda beda yang kedua, H kecil dengan H kecil. Ini yang kedua. Nah, H besar H kecil. Ini diperoleh H besar. Di sini H besar H kecil. Di sini H besar H kecil dan H kecil. Perbandingan genotipnya adalah 1:2:1, dimana untuk perbandingan fenotipnya ini ada 3 hijau dan 1 kuning. Yang ditanyakan adalah, perhatikan yang ditanyakan, kemungkinan tanaman semangka berbuah bulat warna kuning. Kita lihat sekarang. Bulat kuning. Bulat 3 dari 4. 3/4. Dan kuning 1 dari 4. 1 dari 4. Tinggal dikalikan, hasilnya 3/16. Jika ada 160 tanaman, maka yang bulat kuning jumlahnya ada 3/16 kali 160, hasilnya 30. Seperti itu untuk nomor 2. Selanjutnya soal nomor 3. Tanaman labu bulat B besar dominan terhadap labu lonjong B kecil, dan warna kuning K besar dominan terhadap warna putih K kecil. Tanaman labu bulat putih B besar B kecil K kecil diselangkan dengan tanaman labu lonjong kuning B kecil K besar K kecil.
menghasilkan 4 variasi labu dengan genotip berbeda. 2 di antara keempat variasi tersebut memiliki fenotip berwarna kuning. Apabila kedua F1 yang berwarna kuning saling disilangkan, akan menghasilkan perbandingan persentase fenotip titik-titik. Nah, B besar berarti bulat, dominan, sedangkan B kecil lonjong. K besar untuk kuning dominan terhadap putih sehingga putih K kecil. Kemudian yang disilangkan adalah B besar B kecil, K kecil, yaitu bulat putih disilangkan dengan B kecil, K besar, K kecil, lonjong kuning. Dari sini diperoleh gametnya adalah yang tadi ini, B besar bisa berpasangan dengan K kecil, B besar, K kecil. Karena ini sama, maka B besar, K kecil untuk gamet yang pertama. Yang kedua, B kecil, K kecil, B kecil, K kecil. Sama untuk gamet yang keempat. Jadi ada B besar, K kecil dan B kecil, K kecil. Kemudian untuk yang individu yang satunya lagi, B kecil, K besar, B kecil, K besar. Kemudian yang kedua, B kecil, K kecil, B kecil, K kecil. Karena B kecilnya sama, maka gametnya juga sama ini. Dari sini kita akan bisa memperoleh keturunan yang pertama atau F1. Perhatikan tabel ini. Kita tuliskan gamet untuk individu yang pertama di atas, kemudian yang kedua ini di samping. Maka hasil persilangannya adalah B besar B kecil untuk yang di sini, K besar K kecil. Ingat, penulisan untuk alel yang dominan yang besar ada di depan, kemudian yang kecil baru yang di belakang. Kemudian yang di sini B kecil dan K besar K kecil. Kemudian ini B besar B kecil, K kecil, K kecil. Kemudian yang ini B kecil, K kecil, K kecil. Nah, seperti itu. Lalu perhatikan, menghasilkan 4 variasi labu yang genotipnya berbeda. Jadi ini 4 genotip yang berbeda. 2 di antara keempat variasi tersebut memiliki fenotip berwarna kuning. Yang mana yang berfenotip kuning? Ingat tadi kuning adalah yang dominan. Nih yang punya K besar. Lihat di sini, yang K besar itu ada ini dan ini ya. Itu jadi ada 2 yang fenotipnya warna kuning. Apabila kedua F1 yang berwarna kuning saling disilangkan, akan menghasilkan perbandingan persentase fenotip titik-titik. Jadi ini disilangkan, maka nanti diperoleh fenotipnya, perbandingannya seperti apa. Mari kita selesaikan. Nah, kita tuliskan langkah untuk menyilangkannya. Bulat kuning disilangkan dengan lonjong kuning, menghasilkan gamet seperti berikut. Kemudian F2 nya dibuat tabel, hasil tabelnya seperti ini ya. Nah, kita tuliskan perbandingan fenotipnya. Bulat kuning dibanding dengan bulat putih banding lonjong kuning dibanding dengan lonjong putih.
Nah, yang bergenotif bulat kuning itu B besar dan K besar. Kemudian yang bulat putih B besar, bisa homo, bisa hetero, dan K kecil, K kecil. Untuk lonjong kuning B kecil, K besar, bisa homo dan heterozigot. Kemudian lonjong putih B kecil, K kecil, K kecil. Diperoleh perbandingan 3:1:3:1. Untuk soal nomor 4 dan seterusnya, silahkan disimak di video berikutnya. Terima kasih.